di Bali, Pak Heri Amalindo. Baik, Pak. Selanjutnya, untuk siap waktu, saya langsung saja ke Pak Wali Kota Lubuk Linggau. Pertanyaan tetap sama Pak Wali Kota, gitu, bagaimana menjaga kinerja di kala work from home ini, gitu, pelayanan tetap berjalan dengan baik dan COVID juga tertangani. Silakan Pak Nanan, Pak Wali. Terima kasih Pak Aam, Kakanda Aam. Ini senior saya, jadi Pak Menteri. Saya juga alumni dari Visipol Unsri Angkatan 86. Di sini juga banyak rekan-rekan yang juga monitor. Dan salam hormat, selamat sore buat Bapak Menteri, Pak Cahyo Kumolo. Ini beliau juga tokoh muda kita, sampai sekarang juga masih kelihatan muda. Dan juga mewakili daripada Bapak Gubernur, Adinda Edward, ini juga satu alumni juga ini Pak Menteri. Kemudian juga ada Pak Kakanda Heri Mapelindo, ini Bupati Pali. Alhamdulillah sampai sekarang masih hijau ini. Mudah-mudahan tetap hijau ya. Jangan seperti Kota Lubuk Linggau. Linggau ini sudah merah. Merah benar. Jadi saat ini 39 dan mungkin akan nambah lagi jadi 44. Baiklah, menyikapi permasalahan kita pada sore hari ini. Jadi mungkin ringkas saja bahwa kita nih di daerah tentu selalu tunduk apa yang selalu disampaikan ataupun instruksi-instruksi daripada Presiden. Kita ketahui bahwa sejak Corona ini menyebar di Indonesia, Bapak Presiden sudah menyampaikan himbauan dan instruksi untuk daerah-daerah meliburkan anak-anak sekolah, artinya belajar dari rumah saja. Kemudian juga bekerja dari rumah, begitupun sholat atau ibadah juga disarankan untuk dilakukan dari rumah. Nah ini memang setiap daerah menyikapi ini dengan berbagai macam cara. Ya, ada yang langsung disikapi, ada juga yang menunggu, ya, apa instruksi lebih lanjut dan sebagainya. Dan usul Kota Lubuk Linggau terus terang sejak adanya instruksi itu kita baru bisa menindaklanjutinya pada tanggal 16 Maret. Ya, 16 Maret itu baik juga anak sekolah, guru-guru ya itu belajar dari rumah, begitupun ASN-nya juga kita lakukan dari rumah. Dan selebih daripada itu kita di daerah ini selalu mendapatkan surat ya macam-macam, termasuk juga dari Menpan RB terakhir ini nomor 54 tahun 2020 di sendiri ya. Menyempurnakan dari berbagai macam surat edaran yang sudah ada sebelumnya. Begitupun dari Mendagri, dari surat edaran dari Menteri Keuangan ya, dan juga surat keputusan Presiden nomor 11 yang terakhir ya berkaitan dengan penanganan daripada COVID ini sendiri. Dan kita ketahui semua bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi ya semua harus didukung dengan inovasi ya. Jadi walaupun kita setiap daerah mungkin tidak sama ya, Lubuk Linggau, Pali agak berbeda ya. Juga begitu pun kita melihat kota Jakarta ya, dan kota-kota lain, kabupaten lain juga berbeda dalam penyikapan. Kenapa? Ya seperti Lubuk Linggau saat ini memang kalau dibilang zona merah, kami memang sudah zona merah dan itu semua tentu kami sikapi dengan bagaimana kita bisa menangani semua itu. Jadi intinya kalaupun sekarang kami zona merah, dari kemarin untuk penyelenggaraan pemerintahan kita tidak pernah berhenti. Itu yang paling utama. Yang kedua, pelayanan di masyarakat juga kita tidak pernah berhenti. Itu tetap kita lakukan. Kenapa ini kita lakukan? Karena itu tidak boleh berhenti dan yang paling utama adalah yang kita lihat bahwa bagaimana daerah itu bisa menyikapi untuk menjalankan protokol-protokol medis yang sudah diarahkan. Artinya bagaimana di lokasi itu tidak terjadi kerumunan, artinya menempatkan masyarakat kalau ada pelayanan di Sdukcapil, pelayanan presiden dan sebagainya seperti yang kita lihat selama ini dan juga menyiapkan sarana prasarana yang berkaitan dengan cuci tangan ya dan hand sanitizer dan sebagainya ya. Dan apabila perlu kita juga menyiapkan juga masker ya. Kalau untuk sekarang di Linggau
ya alhamdulillah semuanya sudah wajib pakai masker. Dan ini kita lakukan terus dalam upaya kita untuk tidak membuat penyelenggaraan pemerintah ini berhenti, pelayanan juga kepada masyarakat juga berhenti. Nah, di sisi lain yang perlu kita tekankan memang terus ini, karena sudah menjadi kebiasaan, ya, aparatur kita, baik itu di kantor-kantor, ya, ini kadang-kadang lupa, gitu ya, lupa bahwa mereka kondisinya tidak seperti biasanya. Artinya yang biasanya duduk ngerumpi rame-rame ngobrol-ngobrol ini harus diingatkan terus bahwa ya kondisi seperti ini mereka tidak boleh lagi berkerumun ngobrol atau bersalaman dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang selalu saya ingatkan juga terus kepada aparatur sehingga kedua hal ini baik penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat ini tetap berjalan di Kota Lubuk Linggau. Nah, Bapak Merti yang kami hormati dan hadirin sekalian yang kami cintai, di Kota Lubuk Linggau terus terang kondisinya memang seperti biasa saja. Karena dari awal juga kami sebenarnya melihat bahwa kondisi ini adalah bagaimana kita merubah perilaku kita saja. Jadi kami terus melakukan penanganan ini secara optimal saja. Jadi kami menyiapkan tempat-tempat penampungan, baik isolasi maupun rumah sehat. Ya, kemudian kami lakukan tracking, kami lakukan rapid test, kami lakukan swab, ya, sehingga yang kami pikirkan adalah hikmahnya yang seperti disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa melakukan penyehatan massal, ya, kepada seluruh masyarakat kita. Karena kalau yang sudah sakit, sepertinya memang agak parah kalau memang sudah kena corona, ya. Kalau tidak cepat ditangani. Tapi kalau mereka cepat ditangani, saya pikir masih bisa diselamatkan. Jadi seperti itu saja kondisi saat ini. Jadi di Kota Lubuk Linggau sampai sekarang juga masyarakatnya masih tenang-tenang saja, ya. Saya juga terus mengajak masyarakat untuk tidak panik. Karena katanya kepanikan itu juga menjadi hal yang sangat bahaya juga untuk penanganan masalah COVID seperti ini. Mungkin Pak Am, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami tetap kerja seperti biasa, tapi yang paling utama bagaimana kita sendiri bisa mengikuti protokol-protokol medis yang ada, dan kemudian juga mengajak masyarakat juga ikut apa yang seperti yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.